Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembuka ya. Selamat siang, salam dan bahagia untuk kita semua. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Puji syukur karya Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang banyak ya untuk selalu mengikuti Zoom kita ini. Amin. Senang rasanya bisa bertemu kembali dengan kakak-kakak di ruang virtual ini. Saya lihat wajah-wajah penuh semangat, penuh aura positif, guru penggerak, guru PKG PJOK di Provinsi Riau ini, khususnya Indragiri, Kecamatan Pasir Penyu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana kakak-kakak semua? Sekarang kita ke slide, kita buka slide-nya dulu ya kakak-kakak. Terima kasih selalu dan tetap semangat. Sambil menunggu rekan-rekan yang datang ya. Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita dapat bertemu kembali dalam tatap maya yang kedua. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dengan kakak-kakak di ruang virtual ini. Saya lihat wajah-wajah kakak penuh semangat, penuh aura positif guru PJ. Oke, kita tampilkan slide-nya kakak. Isi di LNS ya, itu buat pemahaman framework dan model-model refleksi. Baik, kata-kata sebelum kita masukkan ke materi, saya Oke kakak-kakak udah terlihat ada gangguan PTT-nya. Kita tidak halo ada berdua ini. Kakak dijawab kakak-kakak udah terlihat. Sudah kak. Oke. Oke, sebelumnya di sini kita minta kakak-kakak sepakatan bersama kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir sebetulnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Nanti kalau ada gangguan teknis itu adalah wajar, nanti kita bisa mengadu ke admin kita, admin kelas. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan luas, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Ya, di sini melakukan review ya, kita akan melakukan review capaian pembelajaran khusus atau modul. Kita sekarang mengulang ya kakak-kakak, mengulang. Kemarin ada yang pertama ada refleksi ya, sekarang udah ke slide ke modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK.
kuatkan pemahaman framework dan model-model refleksi. Kemarin kita udah orientasi ya kakak-kakak, sekarang kita masuk ke modul yang nantinya kakak-kakak semua ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Memfasilitasi pembelajaran PPOK yang dekat pada Terus di sini ada tujuan rangkaian pembelajaran khusus modul setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri. Guru PJOK peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Ya, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. 3 tulisan refleksi Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada tujuan kan? Tujuan. Nah, oke, sekarang kita sebelum masuk ke slide selanjutnya, ini kita kakak-kakak udah di posisi yang aman ya. Mengambil tempat yang nyaman, jaringan stabil, ambil posisi yang rileks, santai tapi masih bisa fokus. Nanti kita buat salah satu ini ya, untuk pemanasan ya, pemanasan sebelum masuk ke slide selanjutnya. Ya, coba kakak nanti kalau saya teriakan Sansesu ya, kakak-kakak nanti coba buka mic-nya kakak-kakak semua, Kak Robi, Kak Edi Winarto, Kak Habib, Kak Putra, Kak Rizal, buka mic-nya Kak Rizal, Kak Tommy buka mic-nya atau buka kameranya Kak. Ini kita kenal-kenal cuman hilang-hilang nih kameranya. Coba ditampilkanlah wajah-wajah gantengnya kakak-kakak. Kalau saya sebut Sansesu, nanti kakak-kakak bilang santai, serius, dan sukses. Ya kakak-kakak, kita ulang sekali lagi. Kak Robi, mic-nya mana Kak Robi? Kak Edi Winarto. Oke, siap Kak. Kak Saputra, Kak Saputra. Oke, ya ini yang berempat, ini mungkin yang bertiga lagi di belakang nih. Oke, saya sebut ya. Banyak. Sansesu. Santai, serius, dan Sukses. Sekali lagi Kak Tri belum bersuara Kak Tri. Kak Tri ini kameranya mereng Kak Tri. Oke Kak Tri, saya ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Sansesu. santai, serius, sukses. Serius dan sukses. Sukses. Oke, terima kasih yang kakak-kakak yang belum. Mungkin ke belakang dia nih. Oke, selanjutnya. Semuanya saya bagi Google Doc. Ya, di sini ada slide ketiga. Slide ketiga udah saya bacakan, slide keempat. Mengisi. Ya, di sini kakak-kakak yang untuk slide ketiga ada yang masuk, bentar ya kakak-kakak, ada yang masuk di Zoom. Di sini ada slide ketiga. Slide ketiga ini Bapak Ibu kita akan mengulas kembali frame refleksi yang sudah dibaca, dipelajari dan dieksplorasi bersumber di LMS. Sudah dibaca-baca kakak-kakak yang soal-soal yang ada di setiap modul kakak-kakak yang ada di LMS kakak masing-masing. Di situ ada pemantiknya. Apa itu framework? Dan coba silakan Bapak Ibu yang ingat, yang sudah baca mungkin berbagi menyampaikan pendapatnya melalui kolom chat atau melalui voice. Terus yang kedua, pemantiknya apa model tulisan refleksi yang Bapak Ibu tahu selama ini.
review ini Siapa yang tahu silakan raise hand atau dibuat di kolom chat. Nanti kita baca bersama. Ya, pertanyaan saya itu, apa itu yang kita pelajari tentang framework yang Bapak Ibu baca-baca ya di LMS Bapak Ibu ya. Coba kakak-kakak dibuat di kolom chat, nanti kita baca hasilnya. Atau Kak Tri Novriana udah baca-baca di modul modul di LMS itu, Kak? Udah. Ada itu nanti di frameworknya, kakak tahu itu apa framework? Yang kakak tahu apa? Work itu apa? Bekerja. Frame itu apa? Tempat foto ya, Kak? Tempat foto ya. Jadi kalau menurut kakak apa itu? Untuk Kak Tommy, coba dipaparkan refleksi kakak itu yang tentang framework ini di chat, kolom chat. Silakan di kolom chat atau raise hand. Kalau menjawab, klik raise hand ya, seperti ini. Nah, ini kalau yang mau menjawab silakan. Kak Habib Asrol, Kak Robi. Ya, oke, Kak Habib, silakan Kak Habib. Silakan. Apa itu yang menurut kakak tentang framework sama model tulisan refleksi yang kakak buat? Kerangka kerja, landasan untuk kita bekerja. Landasan untuk kita bekerja. Oke. Siapa lagi? Terima kasih Kak Habib. Kerangka kerja, Kak. Kak Edi Winarto. Kerangka kerja. Oke. Satu lagi kita cari satu atau dua lagi lah yang menjawab. Kak Tri. Framework tadi kata Kak Habib itu landasan ya Kak Habib. Landasan kerja. Kalau Kak Edi Winarto itu kerangka kerja. Kak Tri, ayo Kak Tri. Biasa Kak Tri ini menjawab. Kak Elviza, Kak Habib, oh landasan untuk menjalani kinerja. Oke. Kolom chatnya ayo diramaikan Kak Robi, Kak Tommy, Kak Pepen, ayo Kak Pepen. Framework itu menurut refleksi kakak, menurut pandangan kakak. Oke ya. Oke, terima kasih. Gak ada yang menjawab. Ini kita langsung poinkan. Untuk Kak Habib sudah sangat benar dan Kak Edi juga benar. Tapi kita refleksikan bersama-sama. Framework itu adalah kerangka kerja sebagai panduan yang bisa digunakan membuat sebuah refleksi. Kalau model refleksi itu strategi menulis refleksi dengan beberapa langkah dan pertanyaan pemantik yang bisa menjadi alat bantu seorang menulis refleksi. Berarti kita nanti kakak-kakak, kalau biasanya kita sih habis belajar, habis ngajar praktek. Kalau olahraga ini pasti praktek. Kalau hari hujan baru kita di ruangan. Itu selama itu kita biasanya siap olahraga nggak ada ngasih pertanyaan pemantik ya. Bisa juga kalau misalnya kita belajar tentang bola voli, kita buatlah pertanyaan pemantiknya biar anak-anak itu bisa merefleksikan, bisa pandangan dia ke depan tentang bola voli. Apa itu permainan bola voli passing itu seperti apa anak yang baik dan benar? Coba direfleksikan. Oke Pak, saya menggunakan lengannya harus bertumpuan yang kuat. Ya, itu kan refleksi ya Bapak-Bapak Ibu, itu frameworknya ya Bapak-Bapak Ibu. Jadi selama ini kita hanya sudah praktek, sudah selesai, antarkan bola, terus kita selesai. Oke, istirahat ke kantin gitu ya. Sebelumnya saya belajarnya ya, ini saya juga jujur sama kakak-kakak, sebelum jadi PKG ini, sebelum jadi fasilitator, saya cara mengajarnya seperti itu. Cuman karena kita udah belajar, udah pendidikan selama 3 bulan,
dan tatap muka kita ada 8 hari. Kita udah merubah semua pandangan kita, paradigma kita tentang olahraga itu seperti apa, bukan hanya si bola ya kakak-kakak. Mungkin Kak Robi itu mungkin udah mengerti, atau ini saya ulang lagi, atau Kak Elviza itu senior saya mungkin sudah mengerti tentang olahraga. Cuman kita sama-sama belajar, dan ini memang wajibnya kakak-kakak semua harus dituangkan ke anak-anak didik kita. Semoga kakak-kakak nantinya selesai ini berubah cara pandang kakak-kakak semua ya. Nanti dalam pembelajaran yang ibaratnya kita serius ada, kita lembut juga ada, kita bermain juga ada. Apalagi kita olahraga ini sering bermain ya, tapi harus serius. Makanya tadi saya bilang ada sansesu, santai, serius, dan sukses. Oke, terima kasih yang Pak Edi sama Pak Habib, jawabannya sangat benar, cuman saya luruskan lagi, saya tambahin. Terima kasih Kakak Habib dan Kak Edi. Oke, selanjutnya slide ini sudah ke ini ya. Sekarang ini agenda kita 5 menit, 10 menit review, 10 menit review model tulisan refleksi, 20 menit nanti kakak-kakak menulis, ada 3 refleksi, 3 babak, nanti saya kasih linknya, nanti kakak-kakak menjawab di link itu, dia namanya Google Doc, nanti saya bagikan. Sekarang kita lanjut ke slide ke-8 ya, review work dan model tulisan refleksi. Sekarang kita ke-9. Kakak-kakak udah pada kenal nggak framework Borton? Framework tadi adalah kerangka, kata Pak Edi ya, kata Pak Edi adalah kerangka, yang sangat benar ya. Framework itu kerangka bekerja menurut Borton. Ada nggak kakak-kakak sudah membaca framework menurut Borton? W, SW, dan NW. Kakak-kakak tahu nggak apa itu W, apa itu SW, dan apa itu NW? Coba Kak Tri udah membuka mic-nya. Kak Tri. W itu what, SW so what, dan NW no what. What, so what, no what. Oke, terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Itu jawaban yang sangat bagus ya. What, so what, dan no what. Kalau siapa yang tahu dengan what ini kak? Kakak-kakak tahu nih what. Kak Pepen udah buka mic. Mati lagi nih kak mic-nya. Kak Tommy, ayo Kak Tommy jawab, apa itu what? Apa itu so what, dan apa itu no what? No, bukan no ya, bukan tidak ya, no, N-O-W. Coba bisa menjelaskan nggak? Pada tahapan what itu apa? Framework Bortonnya. What, so what, dan no what. Ayo siapa rasanya, atau kalau mau menjawabnya malu untuk dipaparkan melalui voice, coba di kolom chatnya. Saya beri waktu 1 menit. Pada frameworknya ini mengenalkan 6 tahap yang dimulai dari 8 deskripsi. Ayo Kak Tri, Kak Habib, apa itu what, apa itu so what, dan apa itu no what? Ada yang tahu dengan tahapan deskripsi kak? Nah kalau di sini belum tahu. Nah di sini ada kak? Sebelum kita mengartikan Borton itu, apakah itu ada? Kan ada 3 ini, what, so what, dan no what. Ayo di kolom chatnya kakak dipenuhi kakak. Pak Edi ya, bisa menjawab nggak Pak Edi? Pak Edi Winarto. Ayo coba Pak Edi, kita belajar bersama-sama.
Pak Robi. Oke Kak, Oke, Kak Edi. Silakan, Kak Edi. untuk what itu adalah apa, so Ya. what itu adalah lalu apa, dan no what adalah sekarang apa. Kakak udah tahu, paham pasti Kak Edi apa pada tahap what itu apa menurut Kak Edi apa? Jadi ini semua adalah suatu mode refleksi, yaitu Ya. yang menggunakan sistem pertanyaan ataupun 3 pertanyaan tadi itu, yaitu apa, lalu apa, dan sekarang apa. Ya. Oke. Yang so what, Kak? Ya. Kan ada tuh tahap what ini apa? Apa tahap what ini untuk penguatan atau kesimpulan Kakak what ini apa? Apa tadi ya? Bacanya cuma sekilas sih. What itu apa? So what itu apa? Ya Kak Tri bisa menambahkan. Oke, Kak Tri ini menjawabnya what. Apa yang sudah dipahami? So what? Identifikasi tantangan yang terjadi. No what? Solusi dari tantangan. Ini kayaknya Kakak Tri Novriana ini CGP ya? Ikut Iya CGP? Kak. Ikut CGP? Lulusan. Iya Kak, di CGP kemarin. Terus juga ikut SLW. Ya. Kalau CGP pasti tahu. Kak Edi ikut CGP ya? Ikut CGP juga Kak Edi? Kalau CGP pasti belajar ini ya Kak Tri? Belum ada masuk CGP saya Pak. Kak. Belum ada masuk ya. Oke, ini kita tambahkan yang apa kata Kak Tri tadi, kita mempercepat ya, mencapai waktu sebelum kita menjelaskan what dan so what dan no what. Itu framework Burton itu digunakan pada framework Burton itu termasuklah dalam tahapan-tahapan yang ada pada what dan so what dan no what. Jadi tahapan yang what, bagaimana kejadiannya. Jadi kita tuh what, bagaimana kejadiannya, menggambarkan apa yang terjadi, perasaan atau tindakan, realita, objektifnya seperti itu. Berarti memang itulah kejadiannya, realita ya. Misalnya kalau passing bola voli, realitanya seperti apa? Kan kita tahu tuh. Kita perasaan kita realitanya seperti ini. Kalau misalnya realitanya kita tidak diangkat cara servis bola voli, itu realitanya pasti bakalan fall. Ada yang di sini ada yang wasit juga bola voli ya. Pasti coding katanya kan. Kalau yang servis misalnya kita lambung bolanya baru diservis, nah itu realitanya benarnya servis seperti itu ya kakak-kakak. Berarti kita itu menggambarkan yang terjadi dan tindakan seperti berbentuk realita. Realita passing, realitanya servis, jadi seperti itu semuanya. Sedangkan pada tahapan so what, bagaimana pendapat kita tentang kejadian ini? Berarti analisis dan renungan. Berarti kita harus merenung, menganalisis. Sebelum kita mulai passing tadi, dulu ada yang masuk. Sebelum kita, ya, maaf Kak, saya izin HP saya lobet, saya sedang ada urusan di luar, tidak membawa cas. Oke. Tapi kalau bisa nanti kakak sambung lagi ya Kak. Kakak sambung lagi nanti kalau udah ngecas, udah nggak ada urusan, kita masih ada berapa JP lagi nih. Oke, ini Kak Tommy udah menjawab ini. So what adalah bentuk refleksi apa yang kita pelajari. Nah, iya betul. Bentuk tindak lanjut apa yang kita lakukan, betul. Ya, ini no what. What-nya mendorong kita untuk menjelaskan apa yang terjadi ya. Betul. Terima kasih Kak Tri sama Kak Tommy. Terlambat Kak Tommy menjawabnya, saya udah menjelaskan. Oke, saya top jempolkan dulu untuk Kak Tommy ini. Untuk Kak Tommy saya kasih top jempol dulu.
Kak Tri juga, Kak Edi juga ya yang udah menjawab. Oke, sambung lagi ya pada SOWAT ya. Itu pendapat kita tentang kejadian ini loh, analisis dan perenungan. Berarti kita menganalisis dulu sebelum kita melakukan passing, belum kita melakukan service, kita menganalisis. Kita pasti melihat entah itu permainan-permainan yang mungkin ada yang otodidak, ada yang ibaratnya pernah menonton video pertandingan bola voli. Oh seperti ini, menganalisis kita dulu, merenungkan dulu. Oh ini passing atau servisnya. Nah, baru kita bisa, baru itu namanya di tahapan SOWAT. Sedangkan pada tahapan NOWAT, apa yang dapat kita pelajari bagaimana ke depannya? Ya, ke depannya bagaimana? Ini kita harus menentukan solusi. Tindak lanjut kita ini, solusi kita. Berarti tindak lanjutnya kita wajib prakteknya lagi. Ya, prakteknya dengan cara yaitu berkesinambungan nih antara WAT, SOWAT, dan NOWAT. Jadi untuk mempraktekkan passing atau service berarti kita ada 3 tahapan, WAT, SOWAT, dan NOWAT. Ya, itu yang tadi yang dijelaskan sama Kak Tri dan Kak Tommy dan Kak Edi. Terima kasih. Selanjutnya kita slide ke 10. Apa, terus apa, dan sekarang apa? Ya itu ya. Sekarang kita masuk ke framework GIBS. Pasti kakak-kakak udah tahu nih. Kakak-kakak dari CGP ini pada tahu nih. Kak Tri, gimana ini yang GIBS ini? Paham nggak Kak Tri? Untuk Kak Tri, coba paparkan refleksi Kak Tri dulu. Karena nih Kak Tri ini CGP nih. Itu yang di mana Kak? Untuk yang from framework GIBS, Kak Tri udah tahu. Ini yang ditanya di tanda tanya ini Kak Tri tahu nggak apa isinya? Yang ini di bawah kurang ingat ya Kak. di depannya deskripsi. Mungkin ada nyangkut gambaran, perasaan, analisis, kurang ingat Kak. Oh, kurang ingat. Kak Tri ini udah lulus CGP atau baru mengikuti CGP? GP angkatan 7 Kak. GP ya, udah guru penggerak ya? Iya Kak. Oke, kakak-kakak jangan apa ya, kakak-kakak jangan takut. Ini tugasnya banyak, ini apa? Kakak-kakak kalau udah di diseminasi ini, nanti bakalan kakak-kakak yang bakal menjadi fasilitator gelombang-gelombang selanjutnya. Kalau kami nanti teman kami, kalau kami dites lulus itu bakalan ke nasional dan pasdanya yang digantikan kakak-kakak ini yang ada di misalnya di Pasir Penyu. Ada nggak gelombang-gelombang selanjutnya yang perlu didiseminasi? Kalau ada, nanti ini Kak Robi, Kak Pepen, Kak Tri, Kak Habib, Kak Saputra, Kak Elki, dan Kak Tommy, Kak Elviza, itu yang menjadi fasilitator. Ini sebelumnya Kak Tri, saya mau bertanya nih, kalau CGP itu bisa nggak menjadi fasil? CGP harus jadi PP dulu Pak. PP dulu ya? Nanti dari PP itu baru besar peluang untuk jadi fasil. Oke, kalau di sini rekan-rekan semuanya, kakak-kakak semuanya, kalau kakak-kakak misalnya dinyatakan lulus untuk di PKG ini, diseminasi ini, bakalan nanti kakak-kakak tuh upgrade ke fasilitator. Cuman seperti itu, upgrade nanti baru jadi fasilitator. Dan fasilitator itu kita mengejarnya. Yang pertama itu JP-nya, yang kedua itu sertifikatnya. Jadi kakak-kakak yang CGP atau yang PKG ini makanya ini pedagogi kita ya sebagai guru olahraga. Kalau CGP itu kan umum ya Kak Tri? Iya Kak, umum. Kebetulan saya kemarin GP-nya dari TK dan sekarang
udah nggak di TK lagi gitu. Sekarang di Di SD, Pak. SD, di SD berarti kan naik ya Iya. Kak dari TK ya. Iya, Oke, iya. ini saya langsung kita lanjut aja ya. Siap, Kak. Yang deskripsi yang di bawah ini ada tanda tanya, itu adalah feeling atau perasaan. Yang selanjutnya evaluasi. Evaluasi ini mengarah kemana? Mengarah ke analisis. Ya, dari evaluasi ini mengarahnya ke analisis. Analisis kemana? Ke konklusi. Konklusi kemana lagi? Ke action plan, ya, rencana tindak lanjut, ya. Tadi kakak ada Kak Tri tadi ada juga menyampaikan rencana tindak lanjut, betul. Ini ada yang keluar Kak Habib, Kak siapa nih, Kak Robi ya keluar ya. Kenapa keluar ya ini? Ya, deskripsi, feeling itu perasaan, evaluasi itu evaluasi atau penilaian, ya. Analisis menganalisis, ya. Conclusion itu konklusi, dan action plan rencana tidak lanjut. Ini yang bertanya, yang tanda tanya ini itu adalah feeling. Sesudah feeling itu adalah analisis. Sesudah konklusi itu adalah action plan. Jadi ada yang tahu tentang deskripsi itu, Kak apa Kak Tri tahu? Kak Habib belum menjawab nih, belum ada sehellonya Kak Habib. Kak Pepen belum ada sehellonya nih, Kak Pepen. Ayo Kak Pepen, Kak Elpiza, Kak Elki mana nih Kak Elki, Kak Tommy? Oke, ini saya jelaskan ya, deskripsi. Deskripsi itu proses mengidentifikasi atau satu peristiwa yang dialami seorang saat itu, ya, menggambarkan apa yang terjadi, ya, hampir sama dengan framework nih pada tahap what ini, ya. Deskripsi itu sama dengan framework Borton yang tahap what. Terus selanjutnya feeling itu perasaan, ya, mengidentifikasinya apa yang menjadi pikiran dan perasaan seseorang. Misalnya pikirannya bermain, olahraga terus bermain. Kadang-kadang kan kita disalahkan nih, guru olahraga disalahkan. Anak-anak lebih penting olahraga daripada belajar umum, matematika atau kimia, ya. Itu perasaan atau feelingnya anak-anak itu memang bermain. Tapi kalau tingkat SD itu, tingkat SMP ya bermain. Tingkat SMA itu waktunya hanya sebentar, apalagi SMA, SMK. SMA, SMK itu ada namanya pelajaran praktek, ya. Jadi lamanya di situ praktek. Kalau SMA itu lebih lama untuk olahraganya, ya, umumnya sedikit. Kalau kami ini yang di SMK, ya, sebenarnya saya di SMK Rakit Kulim, ya, ngajarnya di SMK Rakit Kulim, sebelumnya di SMK Pasir Penyu, ya. Di situ kalau di SMK ini kan memang kejuruan, jadi dituntut untuk lebih lama, fokusnya memang tujuannya itu memang praktek. Jadi kalau SD ini memang betul, memang bermain, apalagi kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya Kak Tri. Apalagi TK, ya, TK itu apa ya, yang motorik ya Kak Tri. Kalau TK, betul, yang Kak Tri bilang betul, motorik dasar, melompat, berjalan, ya Kak Tri. Oke, selanjutnya tentang ini lagi, evaluasi. Evaluasi itu nih, evaluasi ini tahapan ketiga. Di sini mencari apa yang baik atau buruk dari pengalaman tersebut, ya. Usaha perlu dilakukan untuk memikirkan hal baik apa yang dapat dari pengalaman tersebut sebelum berfokus pada hal yang buruk. Nah, itu
itu evaluasi. Jadi kita bisa memilah-milah antara yang baik dan apa yang buruk. Berarti kita pilihlah yang baik, yang buruk tinggalkan. Selanjutnya, setelah tahap evaluasi pada framework GIPS, tahap berikutnya adalah analisis. Nih, evaluasi berikutnya tanda seru ini adalah analisis. Analisis itu bagaimana seorang mencari beberapa pemikiran kritis. Pada tahap ini mendorong seseorang menganalisis secara menyeluruh tentang apa yang mungkin terjadi dalam pengalaman tersebut. Ini juga mungkin ada masukan ide dan perspektif pengalaman dari orang lain yang sudah pernah mengalami atau mendapat orang lain dengan sudut pandang yang berbeda. Ini ada masukan ini, ada bisikan ibaratnya, ada ide-ide. Oh, kalau kita ini banyak guru olahraga ini yang ide-idenya dari permainan olahraga bisa kita modifikasi. Dari gerakan kita bisa modifikasi. Dari apa itu lagi? Pembelajaran yang tidak ada kita bisa buat ada. Misalnya ini ya rekan-rekan, kalau saya di Rakit Kulim itu untuk sarprasnya kan kurang, sarprasnya kurang itu seperti lempar lembing, tolak peluru ya. Kakak-kakak pasti tahu Rakit Kulim itu di dalam ya, di pelosok yang tidak ada jaringan. Alhamdulillah sekarang kita menggunakan jaringan, udah lumayan kencang. Jadi saya modifikasi. Awalnya tidak ada di sekolah itu lempar lembing, saya modifikasi cari kayu, cari bambu. Memang beratnya tidak sesuai standar nasional, cuman kita itulah yang kita bisa kita dapatkan ya, yang ibaratnya yang udah ada di daerah situ. Jadi kita tidak mencarinya jauh-jauh. Jadi kita ambil bambu, kita raut yang poros-porosnya yang tajam-tajam. Itu kita praktekkan lembingkan. Ada kayu bulat panjang, itu kita potong. Memang standar beratnya tidak sesuai standar nasional, dan itu yang kita modifikasi. Terus tolak peluru itu juga saya modifikasi dari bola mainan anak-anak, itu saya isi semen, kerikil yang agak berat, ya berat-beratnya 4 kilo. Yang penting kita praktekkan apa itu gaya ortodoks dan O'Brien, dan apa itu lempar lembing untuk cara pegangnya Finlandia, Amerika, dan tang itu seperti apa, dan lembingnya itu harus mendaratnya seperti apa. Tuh, yang penting yang ada kita adakan, yang itulah rekan-rekan memodifikasi alat gitu namanya. Oke, lanjut. Setelah analisis tadi itu kita ke konklusi. Konklusi itu adalah kesimpulannya kakak-kakak. Tahapan yang kelima ini adalah kesimpulan. Setelah menganalisis situasinya, tahapan kelima adalah sesuatu yang dapat disimpulkan, di mana tahap ini juga hampir sama dengan tahap SWOT ya. Berarti dia ke Borton juga ini sama. Tadi berarti ada dua yang ikut yang sama dengan Borton. Selanjutnya setelah konklusi itu ada namanya RTL atau rencana tindak lanjut ya. Setelah tahap ini yang keenam adalah action plan atau RTL. Pada tahapan ini proses reflektif dan menyatakan rencana tidak lanjut, belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan jika suatu belajar dari pengalaman dan mempertimbangkan apa yang akan dilakukan. Jika situasi serupa muncul lagi, apakah ada hal-hal yang akan dilakukan berbeda atau sama? Tahap ini hampir sama dengan tahapan know what dalam framework Borton. Berarti di framework GIPS ini ada 3 yang sama dengan framework Borton. Ya kakak-kakak, ingat tuh framework Borton. Besok kita praktekkan
waktu kita tatap muka besok kita akan mempraktekkan Kak Tri nanti mempraktekkan apa ini Kak, misalnya kita ini tidak ada alat, jadi kakak bisa memikirkan, menganalisis atau mengevaluasi, atau kakak bisa juga membuat kesimpulan, saya akan mengambil ini saya nggak ada kasih bahan ya, saya misalnya adanya bola sama misalnya ada kayu, jadi kan Kak Tri ini harus membuat kesimpulan ini, oh ini saya akan memodifikasi kayu ini menjadi permainan, nah kan gitu tuh ya Kak Tri, Kak Pepen, nanti kita dalam tatap muka ada 6 hari atau 7 hari, nanti kita akan mempraktekkan semua peserta diseminasi di kelas 05 ini satu-satu akan mempraktekkan apa yang sudah dipelajari selama sebulan ini nanti ya, sebulan baru kita ada 1 bulan nanti ke depan ini tatap muka, baru kita ada pertemuan pertemuan tatap muka ya, sebelumnya sebulan, maaf ya, sebulannya sebelum kemudian itu tatap maya seperti ini, zoom, sesudah itu baru kita tatap muka. Agak tenang, tatap mukanya itu semua ditanggung oleh Bapak Ibu Ketua BGP Riau. Jadi kakak-kakak santai aja, kita tinggal belajar dan belajar. Ya, kakak. Slide selanjutnya. Ini slide-nya sedikit ya kakak. Mudah-mudahan kakak ikutin. Nih kita udah mulai tuliskan refleksi. Ini saya bagi ke kelompok ya, grup kelompok kelas kita. Ini saya bagi. Nanti kakak tulis di situ ya, tugasnya. Nah, iya. Ya, cuman lah Kak, dari sananya udah dikasih itu, nggak bisa dirubah. Nanti kalau di jenuh lebih penting lagi kan? Oh, masih. Ini udah ditulis mana masing-masing kan? Kita masuk ke Google Doc ya kakak-kakak. Nih Google Doc. Nah, ini saya kirim ke grup ya kak, ini udah saya buat grupnya, nanti kakak isi sesuai dengan kelas apa nama-namanya ya kakak-kakak. Indra. Oke kak, yang penting tetap masuk ya kak, tetap masuk ya kak. Ini coba ya kakak, ini pertanyaan pemantik. Udah dibuka kak itu di grup WA, grup kelas kita WA ya. Babak 1 menit ini, babak 1 itu 4 menit waktunya ya kak. Diisi sesuai dengan namanya yang saya buat itu. Ini contohnya ini ya kakak, kita buat, kita buka PPT-nya. Buka PPT-nya. Ini kita buat PPT-nya sesuai dengan nama-nama kakak ya. Ini ada Pak Supadiono yang pertama. Ya, ini yang kedua itu ada Suprayogi. Yusmaidi, coba cari kakak-kakak yang ada nama kakak. Babak pertama itu soalnya seperti apa nih? Ini soalnya ya. Ini pertanyaan pemantiknya ya.
Tuh. Muncul slide-nya kan, Kak? Masuklah ke dalam slide yang disediakan dan silakan masuk pada slide yang sudah tersedia nama Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu menulis atau memperbaiki dari tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Gunakan pertanyaan-pertanyaan panduan dari modul pada bagian deskripsi framework GIPS. Ya, ini apa kecenderungan nilai orientasi saya? Apa yang membuat saya menulis nilai orientasi tersebut? Apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Coba kakak-kakak refleksikan atau tuangkan pemikiran kakak-kakak di yang udah saya kirim tadi di Google Doc, ya. Udah saya pantau dulu, saya cek ini kakak-kakak udah ada yang membuat apa belum. Kak Pepen belum ada nih yang ditulis nih, Kak Pepen. Kak Pepen belum ada yang dibuka ini, Kak Pepen ini. Kak Tri mana Kak Tri? Kak Elki belum juga nih, Kak Elki. Yang di tulisan tugasnya itu di saya kirim ke apa ya, grup kelas ya. Kak Tommy, ya maaf Kak, saya sudah saya kirim ke grup. Atau kira-kira kita udah ngas babak satu, atau kira-kira kita lanjut aja ya. Nah, udah Kak, itu sama kami kita baca Kak. Nanti tidak. Jadi kakak-kakak semua, ketika di babak pertama sudah kakak buat, sudah kakak jawab nih semua nih. Nanti kakak-kakak semua. Pertanyaannya nih. Kalau kakak bacakan, Ya ulangi lagi pertanyaannya yang ini ya, kakak-kakak. Apakah apa kecenderungan nilai orientasi saya? Nah, nanti misalkan Kak Yunike yang membacakan, yang menanggapi nanti Kak Ismail, gitu. Nah, dari jawaban kakak ini tadi, ini yang babak pertama misalkan nanti Kak Yunike yang membacakan nih, ya. Yang mendengarkan nanti Kak Ismail. Nah, dari jawaban dari Kak Yunike yang menanggapi nanti Kak Ismail. Nah, Kak Ismail harus umpan balik sama Kak Yunike, ya Kak? Halo Kak Ismail. Nah, Kak Ismail udah siap nih? Iya sama, kita sama-sama belajar nih Kak. Nah. Belum ada yang dibuat ini Kak, masih kosong. Masih kosong kakak-kakak. Kita sama-sama belajar nih. Jadi ini lebih baik lagi kan kalau Kak Yunike sama Kak Ismail turun ke ilmu mereka ya nanti lebih banyak lagi ditambah ini. Ya semuanya. Kakak-kakak semuanya. Kak, izin bertanya. Iya Kak. Kan itu link yang di WA tuh tinggal diklik, tapi minta izin katanya gitu ya Kak? Oh, minta izin ya? Iya. Coba tunggu bentar. Ini saling memberi umpan balik nih. Ini dan ini. Ibu bapak bisa membaca. Coba kakak masuk Kak. Atau slide yang ada di bawah slide ibu bapak. Ya. Coba, ya. Sudah Kak? Sudah bisa? Oke. Lagi dicoba Kak. Udah tuh Kak, langsung di down aja. Langsung di down. Langsung saya down kan itu langsung bisa ngedit tuh Kak. Sorry lupa saya Kak ngedon kan.
Coba kakak tulis. Apa? Waktunya cuma 4 menit babak satu ya. Jadi terisinya satu atau dua nggak masalah, kayak kakak nggak bisa linknya dibuka. Beri apa lah? Kita ungkapannya ya, ya boleh menanggapi secara iya, mau terserah lah. Apakah lebih bagusnya seperti iya kasih visi dia bisa walaupun Kak Tri udah bisa. jadi begitu juga nanti, jadi begitu juga Kak Ismail, jawabannya Kak Ismail utarakan nanti juga bisa juga Kak Yunito memberi umpan balik. Kita tunggu lah kakak-kakak yang lain banyak yang belum siap. Atau kakak-kakak mau menjawabnya semua dulu. Dari babak kedua nanti kita tinggal seri umpan baliknya aja. Gimana? Oke. Iya. Karena itu tadi Kak. Iya. Oke Kak. Kita tunggu kakak-kakak yang lain ya. Sudah ada yang terbuat ini kakak-kakak. Udah jam 3, nanti kita nggak terkejar waktunya. Udah bisa dituliskan. Nah, ini siapa nih yang masuk? Kak Tommy belum juga itu. Ya Kak Elgi. Nah, Masih minta akses ya? Belum dibaca lah ya Kak ya. Bentar. Dan sini kan ada roda emosi nih kakak-kakak semua. Udah lihat Kak? Nah, di sini lah nanti kakak-kakak akan mengetahui bagaimana penyampaian dari babak pertama itu tadi, babak 1, 2, 3, 4. Udah bisa nih dia kok. Bisa refleksi kakak-kakak itu di sini dari cara kakak membacanya. Nah, ya kan? Disinilah masuk dari roda emosi itu. Apakah kakak waktu membacanya sedih, ya kan? Nah, nanti kalau dalam masuk sedih itu kategori termasuk menderita, iba, kecewa, malu, terpinggir, ya. Nah, jadi kalau kakak masuk di terkejut, nah ini udah masuk di kategori yang terkejut banyak di kalau gembira di sini nih. Nah, Nggak bisa juga, Kak. Nggak bisa ya Kak? Enggak, Kak. Bentar. Nah, ini tujuan dari babak 1 juga.
Oke, bentar ya kakak, ini lagi diproses. Udah kerja semua kakak-kakak. Ya. Nah, jadi nanti kakak-kakak semua, jadi dari roda emosi ini, jadi kakak bisa mengetahui nih bagaimana ya kakak ya membaca ataupun dari siswa kita lah, peserta didik kita. Ini kita tahu nih dari sini roda emosi. Udah coba kak? Nah, apakah peserta Coba didik kak, aku, Katri, coba Katri. bagaimana nih sistemnya, peran kita sebagai mengajarnya, gitu. Inilah roda emosi. Bentar Kak, lagi dicoba. Salah satu Iya, coba dulu. peserta didik. Nah ini babak kedua nih kak. Nah ini pertanyaan pemantiknya nih kak. Kakak-kakak bisa deh ya yang Nggak bisa linknya dibuka. Serius? Ini Kak Elviza, bisa coba screen sekali ya, lagi babak dibuka kedua, Kak. babak lagi, Kak. Kak Robi coba link yang di Mari kita grup dalam kelas tulisan itu frekuensi coba kita dibuka Kak Robi. pada Bisa tidak? saat evaluasi dari Saya konflik, cek ini. roda emosi, dari roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Nah, juga. Bisa di screenshot ini kan? Slide yang ini bisa kan? Yang babak kedua. Saya apa aja? Kak Tri, belum bisa ya Kak Tri? Masih tetap sama Kak, minta persetujuan, minta akses, request akses gitu katanya. Akses ya. Udah aksesnya tadi. File share all with order. Oke. Mari Kak. Oke Kak, sudah bisa Kak. Ya Kak Tri udah bisa ya Kak Tri? Sudah Kak, baru. Ayo Kak Robi juga ikut kerjakan. Kak Tommy udah bisa itu Kak Tommy.
Saya tambahlah waktunya, kita tambah dikit lagi ya untuk yang ini. Yang baru masuk cuman Kak Tri nih. Yang baru masuk Kak Tri. Kak Pepen belum. Tri. Sesuai dengan nama-namanya ya, kakak-kakak, kakak kelas 5. Sesuai dengan yang saya buat namanya. Udah. Nah, dan Oh. Apa mau sholat dulu kak? Oh iya. Lanjut dulu. Kasih gantian aja kak ya. Sholat dulu kak, sholat kak. Jangan lama kak. Waktu kita berjalan terus nih. babak 1 belum ada yang menulis. Kak Robi, Kak Pepen. Oke, kita lanjut ke babak kedua. Ini tunggu, itu kita tinggalin dulu ya kakak. Babak kedua itu nih. Apa bagaimana emosi, keyakinan nilai atau pola pikir. Ini saya screenshot ya, nanti saya kirim ke grup ya, kakak-kakak. Tinggal diisi besok, nanti malam saya lihat soalnya yang ini, yang babak pertama ini saya screenshot. Jangan bisa mana jangan. Udah nih ya. Mana? Ambil ya. Ya kan? Udah masuk tadi. Ya kan? Oh iya. Apa kadang kalau itu pasti di HP. Memang kalau dia mungkin dia di HP itu Kak Ismail. Memang kalau dia di kadang saya juga itu semalam saya dapat dari begitu. Saya itu nggak bisa masuk. Kita masuk ke Ini saya kirim ke grup ya tugasnya. kita sama-sama belajar sini Pak Ismail. Ya kan? Masih meminta akses kak, sudah coba belum bisa kak. Yang kedua kak, yang kedua. Yang kedua yang saya kirim kedua di grup itu kak. Ada saya kirim kedua yang di grup kelas kita nih, yang kedua. Seharusnya kata
Oke Kak, dicoba lagi Kak. Udah saya satu-satu tuh udah saya edit jadi editor. Kak Robi, Elviza, Kak Helki, Kak Tommy, Kak Tri udah mulai berjalan itu yang nomor 1. Silakan kakak-kakak yang lain. Bagaimana kita merasakan Sesuai dengan apanya ya Kak? Sesuai dengan namanya. Coba cari sesuai dengan namanya. tertentu selama ini. Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Nah, pertanyaannya Kak. Kaitkan dengan kelima nilai orientasi yang sudah diketahui kita. Nah, pertanyaan keempat, bagaimanakah saya memanfaatkan teori 5 nilai orientasi? Katri udah mulai bergerak, Untuk membantu saya masih di babak menjadi pertama. guru PJOK yang lebih baik. Kak Robi sudah mulai masuk di Nah, ini baru mau bagi tempatnya. refleksi Kak, 16 menit. Itu Kakak bacakan aja nanti tuh yang babak kedua ya. Ibu Bapak bisa membacakan tulisan refleksi. Pak Pepen, silakan dibuat tuh Pak Pepen. Sudah bisa tuh Pak Pepen. Ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar. Yang babak pertama tadi sudah saya kirim di grup ya, di grup. Yang kedua ini ya kakak-kakak saya kirim lagi. Pertanyaan pemantik yang kedua ini. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiganya ini kata Elki sudah masuk. Kak Robi, ayo si Kak. Oke, kecenderungan nilai orientasi yang saya miliki lebih kepada kebugaran dan kesempatan dalam hidup saya ini. Dan lebih memasukkan pola pikir yang positif. Ya. Katri udah mulai jalan. Oke, babak kedua soalnya yang ini Kak ya, nih. PPT-nya saya buka ini. PPT-nya Langsung jawab yang kedua ya Kak. ya, yang keduanya ini Kak, babak kedua ini Kak. Oke. Yang kedua nanti yang ketiga. Yang pertama tadi di grup ya Kak Robi kalau mau ngisi. Saya cek nih Kak Robi belum ya. Oke, Kak Robi udah mulai mengisi. Kak Elki sudah juga.
Ya. Yang mana Kak? Ada di LMS ada nanti Kak. Di LMS ada nanti Kak. Iya nanti ada ini ada semua nih Kak nanti di Kak Habib udah mulai masuk, Kak Habib. Kita untuk mengisi waktu dalam Zoom kita, maka kita dilatih nih. Ini udah dijawab semua Kak? Apakah? Udah, sudah itu. Apa lagi Kak? Udah kesimpulan. Ayo, apa Kak Elbiza? Udah ini. Apa yang perlu ditanya Kak Elbiza? Udah kakak isi semua ya Kak. Langsung Udah dibantu, Bapak ya. itu. Udah. Tiga Bapak punya Kak Wara Abdika ya. Oke, nanti Kak. Kak Habib mulai masuk. Biar nanti Kak Elki. Kak Wara yang enggak. Iya, kita enggak, makanya enggak. 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 Ini itu tadi lah Kak, kita berbagi refleksi ya kan. Nah, kalau yang di babak kedua ini kakak-kakak semua kita memakai acuan yaitu pakai roda emosi. Pakai roda emosi ya. Nah, acuan roda emosi ini acuannya ada sini lah. Refleksi kita yang dari jauh untuk babak yang kedua ini. Nah, kita memakai roda emosi ini acuannya. Jangan teguh, jangan diteguh. Yang ada di Pakai ide masing-masing kakak-kakak ya, pendapat masing-masing. Ya, ibaratnya tanya jawab Kak. Nah, jadi nanti kakak saling melemparkan. Nah, nanti Kak Wara. Karena Kak Tri, kakak-kakak yang mau ngisi tadi ada tugasnya itu acuannya untuk dijawab ya, roda ini ya, roda emosi. Dan untuk slide nomor 2 nih, emosi, keyakinan, nilai. Nih, Ya, nanti yang 5 kira-kira dari nanti kan udah tahu nanti dari kakak menyampaikan pertanyaannya itu tadi. Nah, jadi kan Yudika nanti Oke. presentasi ya, gimana? udah mulai juga. Kan peserta didik. Nanti kita refleksikan ya kakak-kakak siapa yang bisa membaca refleksi kawan-kawannya. Itu juga saling memberi informasi juga. Gitu. Soalnya dia udah panjang nih babak kedua. Yang lo di bawahnya kan ada Kak. Lo Kak, oh salah nih Kak Wardika nih Kak. Oh mungkin Kak, oh salah Kak Wardika nih. Pantas sih ya. Yang ketiga lagi ya Kak Tri. Kak Tri yang ketiga lagi. Halo Kak Tri. Halo. Ya Kak, lagi ngetik masih di babak 2 Kak. Mau masih babak 2 ya, lanjut dulu Kak Tri ya. Ya, Kak. Lanjut. Itu Kak ada di ada ini ada. Oke, Kak Habib sudah mulai mengeksplor ya, Kak. pandangan kakak. Habib sudah mengeksplor. Terima kasih Kak Habib.
Kak Robi juga Yang udah babak pertama mulai. itu, Kakak kan Kak babak Eki, pertama itu Eki juga ngomong, udah mulai mengeksplor pandangannya. Kakak jawab. Oh. Kak Pepen belum juga masuk nih Kak Pepen. Babak kedua, yang ketiga babak ketiga. Iya, semangat ya. Hah? Nggak ada, kita sama-sama. Kak, Kak, Ya Kak Elviza. Hah? ini dari tadi kan bermasalah nih, tidak bisa dibuka apa laptopnya. Jadi sekarang mau nanya, di mana dijawab nih? Dijawab yang di grup itu Kak, yang udah saya kirim ke grup. Iya, tidak mau Kelas. dibuka tadi. Coba klik yang kedua Kak, udah saya oke kan itu. Ya itu udah otomatis tersimpan Kedua sendiri. gimana, Kak? Di Google Doc itu Yang mana, Kak? itu sendiri ya otomatis. Yang kedua, yang kedua. Loh, Kak. Ini ya Kak, slide-nya ya Kak. Babak kedua. Acuannya kita memakai ini udah emosi yang terkait amarah, sedih, tertegun, gembira, Nggak mau, Kak, error katanya. Saya error. Udah mati, iya. Error nih di HP nih bilang. Matiin teleponnya ya. Kak Pepen mana nih? Kak Pepen belum ngerjain Kak Pepen.
Lalu Kak, kita nanti sampai jam 4 ya. Sampai jam 4 kita mulai ya Kak. Mulai selesainya maksudnya. Jam 4 nanti tugasnya itu langsung aja dibuat, besok saya nilai. Suaranya enggak dengar, Pak. Nanti kita Kak Elvi, nanti kita share aja di grup kita yang udah membuat, di screenshot kirim ke grup. Nanti kita nggak ada waktu lagi nih, udah mau hampir jam 4, kita belum juga sholat ya. Nanti kita selesai jam 4, kita lanjutkan slide-nya ya kakak-kakak. Kita lanjut slide-nya. Kita tadi mulai jam berapa ya Kak Tri? Halo Kak Tri? Ya Kak, Kita mulai jam berapa tadi? jam 2 lewat tadi. Dan jam 2 lewat ya? Iya. Ya. Kita lanjut aja dulu ke slide selanjutnya. Kakak yang udah mengisi, kakak-kakak yang sudah mengisi itu yang babak kedua Kak Tri, Kak Robi udah mulai mengisi, Kak Helki sudah ngisi, Kak Habib, ayo segera Kak Habib. Ini kita sebenarnya kita kejar slide-nya ini. Mari berbagi refleksi. Sebenarnya yang kakak tampilkan di babak 2 ini nanti direfleksikan kawannya yang menjawab nih. Ibu bapak bisa membaca tulisan refleksi 2 orang. Slide yang ada di bawahnya slide ibu bapak. Ini hanya menjadi referensi untuk kita belajar dari tulisan kita. Yang ketiga ini gitu juga. Yang ketiga udah saya kirim ya kak. Screenshotnya, jadi nanti malam atau selesai ini kakak yang lain bisa menjawabnya. Di situ kan ada pertanyaan pemantik. Udah ya kak? Oh, jadi satu semua. Yang di grup kelas. Bilang nanti kawannya menanggapinya gitu kan? Oh, dari koma. Ya itu sebenarnya pas kita saya screenshot dan saya kirim ya kak. Sudah Kak. Ya, ya. Oke, kita lanjut slide selanjutnya dulu ya kakak, waktunya tidak mencukupi nanti. Nah sebenarnya kita udah selesai nih kak, udah kita berbagi refleksi antara 2 teman. Coba kita satu orang ya. Pak Pepen. Halo Pak Pepen. Kak Habib aja lah yang membaca tampilan Kak Tri. Nanti Kak Tri yang membaca tampilan Kak Robi. Walaupun belum selesai semua ya. Coba ini saya atur slide-nya. Oke. Kita saya mau screenkan aja kak. Nih.
Ya ini Pilar mana? Habib, Pilar mana yang mau dibaca enggak? iya, untuk membaca PPT yang udah dibuat refleksi 3 babak yang dibuat sama Kak Tri. Soalnya kita harus Tri. membacanya ini, merefleksikan ke temennya. Yang Tunggu refleksi sebentar ya, Pak. punyanya Kak Tri. Oke, Kak Habib. Untuk babak pertama, refleksi tentang diri, kecenderungan nilai orientasi yang saya miliki lebih kepada kebugaran dan kesehatan. Karena hidup sehat dan bugar akan lebih memunculkan pola pikir yang lebih positif. Untuk yang babak keduanya, pola pikir yang sehat akan berasal dari energi yang positif yang diterima oleh tubuh dari lingkungan sekitar, di mana jiwa yang sehat terdapat raga yang kuat. Hal baik yang terjadi, peserta didik bersedia menerima pembelajaran yang dilakukan karena diawali dari guru memunculkan aura positif pada saat membuka pelajaran. Sebagai pendidik masih belum mampu untuk mendapatkan menunjukkan perilaku sempurna yang sesuai dengan nilai tersebut. Kedepannya saya akan berusaha untuk berdiskusi dengan rekan sejawat dan mencari referensi lainnya. Oke, yang babak ketiga belum terkejar waktunya, tapi kakak-kakak untuk tambah nilai Kak Habib itu masih dalam proses ya pengetikan ya Kak Habib. Betul Kak Habib? Iya, iya, agak susah Pak. Agak susah ya, iya ini lari-lari dia Kak Habib memang. Ini kita buat sendiri Kak Habib, jadi agak-agak lambat dan nano nih Kak. Nah, mantap Pak, kalau bikin sendiri mantap Pak, saya nggak bisa malah. Iya, nantinya kakak-kakak bisa sendiri Kak, dengan adanya diseminasi ini kakak bisa membuat di Canva, kakak bisa membuat di Google Doc ini ya. Jadi kita share. Jadi tadi itu saya share-nya itu ke satu orang cuman ke Kak Tri, dan saya lupa pula membagi seluruhnya. Ini baru bisa Kak Robi udah mulai membuat ini. Oke, sekarang Kak Tri. Kak Tri ini membacakan refleksi 3 babak yang di babak pertama untuk Kak Robi. Coba Kak Tri coba membacakan ke Kak Robi. Bersih slide-nya. Oke, kita buka slide yang baru. Ada laptop. Besok pakai laptop kalian, jadi gampang isinya nih. Tadi bisa diisi ya. Ayo Kak Tri membacakan refleksi yang ada 3 babak, tapi yang babak pertama ini punya Kak Robi. Silakan dibaca Kak Tri. Nampak Kak Tri? Ya, Kak. Refleksi 3 babak. Babak pertama dari Kak Robi. Kecenderungan nilai orientasi saya adalah pada nilai kesehatan dan kebugaran. Yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut ialah karena saya percaya bahwa kesehatan fisik dan mental sangat penting untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan. Saya berusaha memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu mereka menjaga kesehatan tubuh serta membentuk pola pikir yang positif terkait dengan gaya hidup yang sehat. Oke, terima kasih. Ini Kak Robi nanti lanjutkan yang babak kedua, babak ketiga udah saya share untuk PPT pertanyaannya, silakan nanti dijawab ya Kak Robi. Yang belum melakukan saya tunggu tugasnya, nanti kalau sudah selesai dikirim ke grup aja ya kakak-kakak, ini saya nilai. Soalnya kalau di sini udah nggak ada waktu lagi, udah 7 menit lagi, kita udah jam 4, nanti belum di waktu kakak-kakak pasti nanti ada kesibukan yang lain ya. Ini oke, kita lanjut. Oke, terima kasih Kak Tri, Kak Habib, Kak Robi yang udah bergabung. Kak Elki sudah menulis nggak di PPT-nya nih refleksinya? Belum bisa Kak, nggak mau, error katanya. Iya Bu. Ini Kak Elki sudah mulai. Tanggapan dari Kak Indonesia nih. Oke, ini lanjut kita ke PPT selanjutnya. Agak memang Kak Elviza ini memang
karena buat sendiri untuk waktu yang agak lama memang diberikan orang pihak BGP, cuman kita harus cepat untuk menyampaikannya, soalnya sesuai dengan waktu ya. Oke, sekarang kita penutupan. Ini udah ke arah ini ya, berbagi refleksi dalam 16 menit. Sebenarnya kita nanti ada yang tanya jawab, kita lanjut aja. Ini ya, bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing bapak yang ada. Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait penulisan ini? Coba Kak yang udah lengkap menjawabnya tadi, Kak Tri. Ini pertanyaan ini coba kakak tanya. Terserah kakak mau menjawab yang pertanyaan yang nomor berapa. Soalnya waktu tinggal 5 menit lagi nih Kak Tri. Kalau enggak Kak Robi bisa menjawab ini. Antara 3 pertanyaan, 1 pertanyaan yang kakak jawab. Ayo Kak Tri. Mencoba menjawab yang nomor 2 ya Kak. Oke, ya siap. Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Yeah. Tujuan refleksi sendiri adalah untuk mengukur tingkat kelebihan dan kekurangan terhadap pelajaran yang kita buat. Seandainya pun tidak dinilai oleh orang lain, tapi kita sudah membuat catatan sendiri. Apa kelebihan dan kelemahan yang sudah kita lakukan terhadap pelajaran kita. Apa respon yang sudah ditampilkan yang di feedback balik oleh peserta didik, sehingga kita dapat ke depannya menuliskan rencana perubahan apa yang akan dilakukan untuk lebih baik lagi. Oke, terima kasih Kak Tri, terima kasih sekali. Terima kasih Kakak. Memang ya, untuk refleksi itu, ini kan penulisan ini untuk diri kita sendiri yang kita kembangkan, kita bayangkan, kita luapkan, kita pikirkan ya. Pokoknya semua yang ada di pemikiran kita, inilah kita tuangkan di dalam refleksi yang kita tulis sendiri. Ya bagus. Terima kasih Kak Tri. Untuk PPT selanjutnya kita lanjutkan ini. Unggah hasil refleksi modul 1.1 di LMS, gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nah itu nanti di lembar-lembar tugas yang ada di refleksi modul 1.1 yang di LMS ini, gunakan pertanyaan panduan refleksi yang menulis refleksi Anda. Jadi ada yang di LMS itu ada seperti pertanyaan-pertanyaan ya kakak nanti kakak jawab di modul 1.1 sesuai dengan yang refleksi yang kakak buat. Mau kakak dibuatkan boleh, terus nanti kakak yang screenshot ini mau kakak tampilkan juga boleh. Nanti kan kakak saya suruh buat screenshot atau di screenshot tugas-tugas kakak. Nah nanti kakak masukkan dalam tugas, nanti dibentuk PDF dulu ya kak sebelum masuk ke bagus. Saya minta bagusnya itu melalui Word atau ya seperti Google Doc atau Canva ya, tugas-tugas itu lebih nyata ya kak. Cuman kalau kakak kalau berat bisa dijawab langsung seperti ketikan di WA atau apa, itu tinggal dijawab aja langsung, nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kakak buat tugas-tugasnya ya. Jadi kalau misalnya kakak membuat Canva itu lebih bagus, atau membuat di Google Doc kayak yang saya buat itu juga bagus ya. Di sini kan nih, unggah hasil refleksi modul 1.1, gunakan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nah ya, ini selanjutnya ada di ini ya. Peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Ini pada akhir sesi tadi sudah selesai ya. Ini tinggal 1 menit lagi, jam 4. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Terima kasih Kak Tri yang udah membuat tulisannya ya, refleksinya yang 3 babak tadi. Terima kasih Kak Habib. Terima kasih Kak Elki yang udah mulai bekerja.
Terima kasih Kak Robi yang udah juga menuliskan refleksinya. Bagi rekan-rekan yang belum bisa masuk, nanti ditanyakan di grup, atau yang sudah mulai nanti ngerjakan sisa babaknya di screenshot juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kirim ke grup. Nah, kakak-kakak di sini nanti ada ada modul-modul yang perlu kakak isi. Yang pertama itu modul 1 itu yang misalnya 1.1a itu ada isian, ada 2 isian. Yang pertama nanti itu ada soal 1, ada pertanyaannya dan ada jawabannya. Itu ada 2 jawab. Ya, terus nanti selanjutnya ada di modul 1.1b itu juga kakak jawab. Ada di modul 1.1b1 itu juga ada kakak jawab. Kakak boleh main di Google Doc, kakak boleh main di Canva, kakak boleh main di Word ya, boleh. Dan kakak bisa ngetik langsung juga nggak masalah. Yang penting kakak buat. Karena kalau nggak kakak buat, nanti centangnya tidak jalanlah semuanya Kak. Ya. Oke, terima kasih kakak-kakak, kita sudahi. Sebelum kita sudahi, kita harus foto. Kita foto dulu yuk. Dihidupkan kameranya kakak-kakak. Dihidupkan kameranya, videonya. Kak Robi, silakan hidupkan videonya Kak Robi. Kak Robi, Kak Tommy, Kak Habib, kita sudahi dulu. Oke, terima kasih. Ayo, jempolnya kakak-kakak, Kak Elviza. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya kakak-kakak semuanya. Ini saya tutup dulu, saya stop recordingnya. Kalau diisi kalian. Oke Kak, udah saya. Oke, saya stop dulu.